Menurut Roni, menanggapi status justice collaborator yang diberikan kepada Richard yang dinilai tidak tepat dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dikatakan Romi, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah sangat jelas terkait dengan pasal yang mengatur untuk menjadi justice collaborator. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah sangat jelas di pasal 5 ayat 2 penjelasannya jelas bahwa tindak pidana tertentu yang bisa membahayakan dari saksi atau korban yang melaporkan. Dikatakan Roni, pihaknya tidak mempermasalahkan mengenai pernyataan itu sebab saat ini pihaknya sedang fokus membangun konstruksi hukum dalam rangka pembelaan kepada Baradae. Apakah klausul justice collaborator ini bisa digunakan untuk pasal 340 atau 338? Tanya Febri. Menjawab pertanyaan Febri, Mahrus menerangkan persoalan yang tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyangkut justice collaborator hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu. Dalam kebijakan itu juga dipaparkan tentang tindak pidana apa saja yang pelaku berhak mendapatkan status justice collaborator. Sedangkan untuk pelaku pembunuhan sejauh ini menurut Mahrus tidak bisa terpenuhi unsurnya untuk mendapatkan status justice collaborator. Dalam konteks ini maka sepanjang tidak ada keputusan ikuti jenis tindak pidana itu. Apa tadi pencucian uang, korupsi, narkotika, kemudian apalagi perdagangan orang, kekerasan seksual, pembunuhan tidak ada di situ, kata Mahrus. Kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret mantan Kadifropam Polri Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati masih menarik atensi masyarakat luas. Hingga kini masyarakat terus ikut mengawal sidang kasus dugaan pembunuhan berencana itu. Tak jarang perjalanan sidang kasus ini menjadi bahan diskusi menarik di media sosial. Di tengah ramainya sidang 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J ini muncul sebuah berita yang benar-benar bikin geger jagat maya. Berita itu muncul setelah pertama kali diunggah saluran YouTube pada 21 Desember 2022. Dalam unggahan itu, desas-desus hubungan gelap Putri Chandrawati dan sopir pribadinya Kuat Ma'ruf yang sempat bikin geger di awal-awal menjualnya kasus pembunuhan itu kembali diunggah. Video itu diunggah dengan narasi majelis hakim menunjukkan bukti obrolan mesra antara Putri dan Kuat. Sementara di thumbnailnya juga terlihat foto Kuat dan Putri berdiri berdampingan, kemudian ada pula foto Hakim, Ketua Wahyu Iman Santoso, serta seorang yang menunjukkan print out obrolan mesra yang dinarasikan milik Putri dan Kuat. Kendati video itu diunggah dengan narasi bombastis, namun setelah ditelusuri, narasi dan isi konten video nyatanya tak nyambung. Pasalnya tidak ada informasi soal majelis hakim yang memperlihatkan chat mesra antara Putri dan Kuat Ma'ruf yang menegaskan adanya hubungan spesial di antara kedua sosok itu. Justru, video itu membahas tentang keterangan Putri yang ngotot bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Brigadir J. Kemudian ada pula menjelaskan justice collaborator Baradae disebut tak tepat. Ini respon pengacara. Nah, terkait status JC ini, Mbak Avi, sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam pasal 5 ayat 2 itu dijelaskan ya, tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Dalam kasus ini, Richard Eliezer sebagai saksi, posisi membahayakan jiwanya di awal penyidikan ini terlihat jelas karena dia berhadapan dengan seorang yang dulunya mantan Kadifropam.